kelupaan share screen. Oke, saya lanjut ya. Nih, nanti kalau untuk yang ininya saya akan upload di LMS. Saya lanjut. Nah, di sini saya mau tanya dulu, teman-teman, ada yang tahu kepanjangan dari PHP? Ada yang tahu kepanjangan dari PHP? Sebelum mengenal bahasa pemrograman deh, PHP itu apa sih? Kalau di anak muda terkenalnya apa? PHP. Ya, jadi kalau di Indonesia PHP itu terkenalnya dengan istilah kata pemberi halaman palsu. Nah, ya, betul kan? Ya. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman PHP itu adalah nih, PHP Hypertext Processor. Ya. Dan dia ditemukan oleh Rasmus Lindblom pada tahun 1994. Ya. Nah, untuk tagnya, sebelum kita membuat yang PHP, kita membuat tagnya ini nih, kurung siku tanda tanya, ditutup dengan tanda tanya kurung siku, atau juga bisa kurung siku tanda tanya tulisan PHP dan ditutup tanda tanya kurung siku. Ini script yang dibuat sebelum kita melakukan pemrograman PHP. Awalnya seperti itu. Kalau HTML kan tagnya adalah kurung siku, HTML kurung, kan? Terus ada body. Nah, kalau ini adanya di body biasanya nantinya, di body atau di atas, di bawah HTML itu bisa. Ya, hah? Struktur pengkodingannya, ya. Kalau si HTML itu bisa kita combine dengan PHP. Jadi di dalam HTML itu bisa ada codingnya PHP-nya. Nah, kalau kemarin teman-teman belajar HTML doang kan, nggak ada PHP-nya nih. Nah, ini kita bercombine dengan PHP-nya. Jadi nanti ada script PHP-nya di dalam script HTML. Tergantung. Kalau untuk koneksi biasanya database dia adanya di atas. Nanti di bawah PHP. Di atas, di bawah HTML. Jadi HTML bawahnya baru PHP-nya. Ya, bukan di atasnya HTML PHP-nya, tapi di bawah HTML. Buat komen ke database-nya nanti. Iya, nantinya. Ya, gitu. Nah, terus setiap bahasa si HTML, satu bahasa HTML kalau sudah kelar, itu biasanya diakhiri oleh dengan titik koma. Satu line baris PHP itu diakhiri dengan titik koma. Ya, jadi jangan ketinggalan titik komanya. Nah, di PHP sendiri itu apa namanya, case sensitif, ya. Jadi dia sangat sensitif dengan karakter, terutama variabel yang kita buat. Jadi besar kecil huruf itu akan berpengaruh, ya. Kecuali bahasa pemrograman itu sendiri. Kalau bahasa pemrograman itu sendiri, misalkan echo, di sini ada echo, teman-teman tulis echo-nya besar semua, terus atau echo-nya besar kecil semua, itu nggak masalah, ya. Terus while tulis besar semua, kecil semua, nggak masalah. Tapi kalau kita bikin variabel, kita harus sama persis dengan variabel yang kita buat sebelumnya. Nggak boleh berbeda. Beda huruf dikit, kita akan bermasalah. Ya. Oke, saya lanjut. Ya. Oh ya, salah ya? Iya. Red A ya? Emang di mana? Iya, red A kan? Iya. Lanjut ya.
Nah, sebelum saya belajar PHP-nya, saya sudah mengasumsikan bahwa teman-teman sudah bisa ya dan tahu si komputer itu seperti apa. Ya. Nah, terus saya asumsikan juga teman-teman sudah mengenal tadi editornya, editor teksnya. Tadi ada yang bilang pakai Visual Code, ya. Terus yang lainnya itu kayak semacam include gitu ya Pak, XAMPP. Kayak dia udah masuk tuh dalam kampus. ya nggak apa tuh, nggak masalah. Kita nggak perlu download XAMPP kan? Iya, kalau dia udah bisa dijalankan si lokal apa si Jadi cukup satu doang ya? satu aja, ya. Jadi teman-teman kalau emang ada yang kayak gitu, ya silakan. Makanya di sini saya bilang, saya asumsikan teman-teman sudah mengenal text editor berupa Notepad, Edit Plus, ya, Crimson Editor, Dreamweaver. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya, silakan. Ya, kalau saya kebetulan saya sering pakainya adalah Notepad Plus, Dreamweaver, atau juga Visual Code. Ya, jadi kalau bisa dalam satu text editor itu bisa dijalankan langsung browsernya, langsung di running, bisa localhost muncul, itu silakan aja. Ya, jadi teman-teman nggak usah install XAMPP-nya lagi. Ya, yang penting nggak bentrok sama portnya. Ya, nah, terus saya juga asumsikan bahwa teman-teman sudah mengenal apa itu Apache, PHP dan MySQL di komputer teman-teman, ya. Karena sudah tahu ya MySQL sudah pernah belajar, benar nggak? Terus kita nanti itunya pakai MySQL Pak? Iya, database itu pakai MySQL. Kalau di luar dari itu? Di PHP sendiri sebenarnya bisa juga pakai dari itu. Ah? MySQL di sini karena kalau pakai XAMPP dia bawaannya adalah PHP admin. Ya. Jadi kalau teman-teman mau beralih ke Postgre itu bisa aja. Nggak masalah sebenarnya kalau teman-teman mau pakainya Postgre. Ya, cuma harus install lagi kan Postgre-nya. Gitu. Kalau yang di XAMPP kan sudah include dengan MySQL-nya. Ya, MySQL-nya di XAMPP itu adalah PHP admin. Nah, Pak, di database pakai SQL Server itu bisa jalan juga. Cuman kan resikonya kalau si PHP-nya kan free, ya kan? Kalau di instansi sudah pasti harus berbayar. Nggak mungkin yang mereka, ya. Kalau teman-teman pakainya mereka, apalagi teman-teman bikin aplikasi terus dijual, pakainya mereka, teman-teman nanti kena pasal. Ya, nah cari amannya ya pakai yang standar ya si PHP, pakai MySQL karena itu udah free dua-duanya dan nggak perlu bayar lagi. Tapi kalau kebutuhan database-nya besar berarti harus lari database-nya Oracle. Ya Postgre juga udah lumayan kok, Postgre udah lumayan besar. Ya, kalau masalah dia ada di community juga kan, lisensi community kalau masalah ada dia. Ya, jadi itu. Jadi bikin aplikasi bukan sekedar bikin aplikasi, tapi teman-teman harus tahu kita mau bikin aplikasi ini untuk apa dulu nih. Kalau untuk instansi, ya kita cari aman. Nanti pakai database yang kalau kita pakai PHP berarti pakai database yang aman lah dari lisensi.
SQL. Tapi kalau dengan MySQL itu sudah tidak mencukupi, berarti kita harus up database-nya, pakai yang lain. Ya, itu. Oke. Nah, saya asumsikan pertama penglihatan Anda sudah masih normal. Ya, maksud di sini tulisan nama, huruf besar, huruf kecil bisa dibedakan. Ya, terus titik koma, ya, titik 2 itu bisa dibedakan. Terus yang sudah pasti teman-teman sudah pernah menggunakan Google. Ya, itu saya asumsikan seperti itu. Oke, itu sedikit untuk pengenalan kita. Ya. Nah, sekarang silakan teman-teman. Saya nggak perlu ini ya, install SMBP-nya ya, karena sudah bisa kan? Yang di rumah sudah bisa semua ya SMBP-nya ya. Udah, Pak. Oke, sekarang silakan teman-teman aktifkan si SMBP-nya, kontrol panelnya. Ini saya start dulu. Nah, sedikit mungkin penjelasan sedikit saya. Ini ya, ketika teman-teman running SMBP, Apache ini, dia di sini. Port yang di sini, apakah tertera portnya 80,443 atau ada yang lain? Nah, kalau portnya berbeda, standarnya si web itu adalah portnya port 80. Ya. Nah, yang belakangnya ini 443 atau 444 itu port untuk SSL. Ya. Apa sih SSL? Nah, SSL itu adalah security untuk di web. Kalau teman-teman lihat Facebook, di samping Facebook itu ada logo gembok kan? Betul ya? Atau di halaman web kita lah, di Semi Global. Samping tulisan Semi Global itu ada gambar kunci. Nah, kunci itu adalah yang namanya SSL. Nah, SSL itu portnya adalah biasanya 443. Jadi buat apa fungsinya? Biar scriptnya itu sudah terenkripsi dan itu lebih aman. Ya dari ya silakan. Dari lebih aman dari apa? Dari orang yang mau mengambil data kita. Ya. Betul. Nah, terus Pak, kalau seandainya portnya terpakai nih Pak, gimana cara merubahnya? Ada yang tahu belum? Misalkan nih, ketika saya cek di Netstart, ternyata port 80-nya sudah aktif. Pas saya jalanin Apache, ditolak terus tuh, warna merah. Ya, benar nggak? Pernah ngalamin gitu kan? Di sininya tulisannya merah nih. Gagal terus. Nah, kalau terjadi seperti itu, teman-teman cek di sini. Di Netstart ini port 80 sudah kepakai belum? Kalau ini kan saya sudah running nih, udah pasti otomatis pakai yang punya saya. Nah, kalau ternyata saya running belum running udah ada port 80, berarti port 80 kita sudah jalan, sudah dipakai sama yang lain. Nah, cara menggantinya, teman-teman pilih config, terus di sini Apache httpd.config, itu diklik, muncul notepad ya. Nah, di notepad ini teman-teman cari tulisan port 80 ya. Nih, tulisan 80-nya teman-teman ganti. Bisa 80, bisa 81, 82, terserah teman-teman. Ya. Nah, nanti kalau sudah diganti, ini biasanya ada dua untuk port 80-nya tuh. Dua-duanya ini harus kita ganti. Nah, kalau sudah diganti, ya, nah, pada saat kita running,
Kalau saya langsung jalanin, ini kan saya nggak ganti nih, langsung muncul localhost dashboard. Nah, kalau yang sudah diganti portnya, ini nggak akan jalan nih. Kalau langsung di tadi adminnya kita klik, dia nggak akan jalan. Kenapa? Karena portnya berbeda. Jadi kita harus tambahkan di sininya nih. Di sini kita masukin portnya. Port berapa? Kalau 81 berarti sini 81. Ya. Jadi ya silakan. Jadi teman-teman tahunya portnya port berapa? Lihat di sini. Ya. Selalu lihat dulu portnya berapa. Karena kadang teman-teman sudah ngejalanin Apache-nya pas nulis localhost flash nama foldernya, kok nggak jalan, kok nggak running, udah bingung. Pak ini kenapa gitu? Nggak taunya portnya sudah dirubah. Nah teman-teman nggak masukin tulisan portnya, sudah pasti nggak akan running. Ya, oke, sampai sini jelas? Untuk yang di rumah jelas? Oke, untuk yang di rumah ini nanti apa namanya? Ini saya akan upload di YouTube ya. Jadi videonya akan saya upload ke YouTube, terus nanti saya taruh di LMS. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi kalau adanya kelupaan, ya bisa dilihat lagi. Nah, terus sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu PHP yang kita running si XAMPP-nya itu PHP tipe berapa, ya. Nah, ini caranya di sini nih. Klik PHP info. Itu akan muncul versi PHP. Kalau di saya versi 5.6. Di teman-teman versi berapa? 7 ya? Nah, ini yang terbaru nih. Nah, kita sedikit perbedaan yang PHP 5 sama PHP 7. Perbedaannya pada saat di koneksi database-nya. Kalau di PHP 7 itu udah pakai PDU. Ini di start dulu. Ya. Di database dia pakai PHP 5 itu masih biasa. Jadi sudah lebih ke apa namanya object oriented. Kalau si PHP 7 ya itu ada perbedaan sedikit. Ya, jadi nanti kalau pada saat sudah masuk ke apa namanya database sedikit perbedaan koneksinya nantinya. Ya itu pasti saya akan berbeda. Jadi sama teman-teman, oh malah nih ya pasti berbeda karena PHP-nya ya gitu. Jadi nggak salah sih, nggak salah karena itu itu adalah PHP terbaru, versi terbaru dari PHP ya. Nah kebetulan kalau sekarang kita belajarnya adalah PHP 5. Kalau mau pakai PHP 5 bisa install lagi nggak? Bisa install lagi ya. SAPP-nya teman-teman tinggal install lagi aja, cuman bedain aja. Iya, versi 5-nya. Yang penting jangan dijalanin otomatis si XAMPP-nya. Si Apache-nya jalan otomatis sama Malaysia-nya. Kalau running otomatis portnya udah kita harus ganti. Ya. Jadi kalau kebetulan saya di laptop saya juga ada yang PHP 7.
Nih di laptop saya XMPP 7-nya juga ada. Tapi perbaikannya nanti terus apa? Tesnya aja yang berbeda. Nih, dia lebih ke PDO. Ya, untuk sendiri di PHP itu belum tahu ya. Cuma memang pasti ya, dia pakai MySQL, tapi pakainya MySQL LI. Hah? LI. LI. Ada yang lain? Ya, jadi boleh nggak install beberapa
Oke, yang di rumah sudah buat folder di exam BP-nya? Di folder exam BP, htdoc, bikin folder. Sudah buat? Oke, kalau sudah, ini sudah kita buat ya. Oke, nah sekarang silakan buat buka si file editornya, karena kita pakainya di situ Notepad++. Silakan buka Notepad++-nya. Belakang terlihat nggak tulisannya nih? Oke, silakan buat skrip seperti ini. Yang di rumah juga silakan dibuat dulu. Hah? Di sini nggak ada Notepad++, ada Notepad biasa. Oh, pakai Notepad biasa dulu aja. Kurang jelas? Ini segini. Gede lagi. Gede lagi. Kurang? Jadi itu sudah langsung file PHP ya? Kenapa? Iya. PHP. Langsung file PHP. Nggak usah kita bikin apa yang namanya. Kalau udah update mereka udah iya, di editornya, jadi outnya dia dengan sendirinya ditampilin. Yang iya, betul. Mungkin kalau ini kan kalau di sini tuh masih indeks KPK, jadi bukan bahasa PHP nantinya. Kalau masih bilang indeks KPK, kalau di PHP ya harus PHP. PHP. Iya. Oke, sudah. Yang ini sudah dibuat. Yang di rumah gimana? Sudah dibuat juga? Proses, Pak. Lagi proses ya. Oke, kalau ini sudah, ini kita save, ya. Nah, terus teman-teman taruh di folder yang tadi teman-teman sudah buat. Sini, ini saya bikinnya hello.php. Ya, hello.php. Eco. Ini folder tadi, Pak. Ya, yang mulai di folder yang tadi.
Nah, sekarang ke nomor exposnya. Iya, kalau udah ada. Ya. Hah? Iya, tadi mana volumenya apa? Biasa dikit. Ya. Nah, ini nggak boleh pakai spasi ya. Dilihatnya aja. Ya, dilihatnya aja. Ingat ya, untuk nama foldernya nggak boleh ada spasi. Nama folder yang tadi teman-teman buat nggak boleh ada spasi. Jadi kalau mau pakai spasi, kasih underscore. Nah, kalau sudah, ya, sekarang kita running di localhost-nya, sorry di browser-nya. Saya panggil begini, localhost slash nama folder saya. Kalau muncul seperti ini, ya, kalau muncul seperti ini, berarti nama foldernya udah benar, ya, nama foldernya udah benar, dan sudah ada file yang ada di folder itu. Jadi ini kenapa muncul seperti ini, ya? Karena kalau di dalam PHP, kalau di dalam folder htdoc-nya itu nggak ada index.php, maka dia akan munculnya begini. Kalau kita panggil nama foldernya, ya, ya. Jadi kenapa? Karena halaman utamanya belum ada. Ya. Halaman utamanya belum ada. Kalau kita panggilnya di dalam folder itu ada index, ya otomatis langsung muncul di halaman utamanya. Tapi kalau nggak ada index, dia akan muncul begini nih. Makanya di sini ada tulisannya index of web SHI. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini adalah directory web SHI. Filenya ada apa aja sih? Gitu. Karena kita baru punya satu file, dia munculnya satu di sini. Nah, sekarang silakan teman-teman klik hello-nya. Baru muncul kan? Udah muncul tulisannya sama? Itu siapa? Kalau di folder tadi yang di atas iya tadi. Foldernya ini yang di kalau tadi saya hello.php ya ini apa tuh hello.php Di localhost kelasnya itu nama itunya ya? iya nama foldernya. Kalau kamu filenya set lagi set as file set as Ini gimana sih? hello.php iya. Ya.
Ya, karena ini dia di rumah kuotnya 2,1 walaupun dia ada 2,80. Ini di sini. Karena saya bilang, kamu ya. Tidak. Jadi, dia harus ada pakai dia. Nah itu. Alright. Ya. Terus, saya sama polnya. Nah, itu berarti Pak, untuk bodinya kita pakai bootstrap Pak. Kenapa? Untuk modelnya kita Modelnya nanti kita bisa pakai bootstrap kok. Kalau bootstrap kan gampang tuh. Sebenarnya kan dia framework udah jadi, kita tinggal masukin doang. edit. Iya. Yang penting kalau bootstrap itu teman-teman sudah tahu CSS. Ya. Nah, berarti teman-teman tinggal ngikutin itu tuh. Bener, bootstrap itu sebenarnya pengembangan dari CSS. Ya, karena kan dia kalau bootstrap itu kan CSS gabung kan dia. Iya. Kalau kita kayak manual kan CSS sendiri. Iya. Apa? Kan ribet kan? Iya. Nah, jadi ada juga yang karena sekarang udah banyak yang mengembangkan, udahlah mau desain kita nggak usah pusing-pusing bikin desain, cari aja bootstrap yang sudah ada, nah kita tinggal ubah-ubah doang. Ada framework untuk CSS yang paling terkenal bisa kan? Iya, framework untuk CSS yang familiar yang terkenal, yang sering digunakan itu bootstrap. Kalau framework kreatif itu banyak. Beda. Kalau GI masih penting, GI masih satu dengan PHP. Karena cuma kalau GI itu lebih ke apa namanya? Lebih ke optimalisasinya. Itu nanti berbeda. Dia bakal dan klik dapat dia bakal ya. Iya, komunitasnya besar. Hampir sama kayak PHP. Karena lagi booming. Sebenarnya dulu ada I itu sempat booming, cuma kalau sama sama CI. Nah, sekarang muncul lagi Laravel. Nah, Laravel itu yang lagi saingan yang CI ini. Itu kan sebenarnya sama-sama framework. Ya, cuma Laravel ini ada si CI-nya juga di dalam Laravel sebelumnya. Jadi karena banyak yang mengembangkan, akhirnya naik si favorisi di Laravel. Tapi awalnya sebenarnya dari si PHP. Di PHP sebenarnya yang awal, nah banyak yang ekspor PHP mengembangkan framework sendiri. Akhirnya muncullah tadi CI, Laravel, di framework pernah dengar? Di framework? Ya itu redup, cuma sebentar doang ya muncul. Karena komunitasnya ada dan nggak ada yang mau mengembangkan. Berbeda dengan CI sama Laravel. CI banyak yang mengembangkan, Laravel sekarang juga lagi naik karena banyak yang mengembangkan. Oke, sudah ini. Sampai sini yang di sini udah running semua? Udah. Yang di rumah udah running semua? Ada yang belum running? Udah, Ya, kenapa Oscar?
Halo Oscar, kenapa? Oke, kalau sudah running semua, ya yang di rumah juga udah running, udah muncul kayak tadi, yang punya saya, kayak gini, Hello World, halaman pertama PHP kita. Sekarang saya akan tambahkan, ini saya enter. Kalau sudah di save. Jadi udah di record ya? Oke, record. Pertemuan pertama pemrograman web. Kalau sudah, coba di running. Hasilnya turun ke bawah apa nyamping? Nyamping, Pak. Nyamping ya? Oh. Terus pakai itu. Nah, kalau mau diturunin harus pakai apa? Kalau di HTML? Kayak itu. Itu apa sih tanda? Ya apa? Garis miringnya. Hah? Garis miringnya. Garis miring? Kan? Apa? Itu pantai. Beda ya? Beda. Nih, kalau teman-teman running, dia akan munculnya ke samping ya. Nah, biar ke bawah, ya, BR atau break. Nih kalau saya refresh, ya kan? Loh kan? Kayak Pak, kalau misalnya yang tadi mau bilang yang digabungin sama HTML itu Pak. Contohnya nggak? Apa? HTML sama PHP. Ya. Itu contohnya gimana Pak? Buat Ya ini sebenarnya udah masuk sih. Iya. Nih, kalau teman-teman mau lihat di ininya, sorry, bukan. Tuh. Ya kan? Ini kan sintak HTML tuh sebenarnya. HTML, if, body, ya kan? Ini udah masuk sebenarnya. Cuma kenapa saya nggak bikin HTML-nya? Karena walaupun kita nggak bikin HTML-nya, secara default-nya itu sudah ada di dalam HTML. kalau misalnya pakai tinggal awalnya jadi isian speknya aja yang kita lagi pakai gitu. Betul. Itu connect. Nantilah. Itu kan kalau Bootstrap itu udah, kalau teman-teman sudah masuk ke database nih, kita punya beberapa page, ya kan? Kita punya beberapa page, kita bikin Bootstrap tuh. Untuk menunya, drop down-nya kan akan pakai Bootstrap tuh. Daripada kita bikin sendiri. Ya. Nah, barulah nanti kita akan masukkan untuk Bootstrap-nya siapa. Ya. Yang bukan antara itu ya. Iya. Banyak kok Bootstrap yang tampilan-tampilan login itu kan pakai Bootstrap juga tuh. Iya. Ya.
Kalau saya, ntar dulu, saya coba cek dulu. Ada nggak ya? Kelas biasa. Nih, ini pakai bootstrap nih. Nih ya. Nih, CSS-nya bootstrap. Ada jQuery-nya juga, ada bootstrap-nya juga. Jadi dia nih stylenya di sini. Nah ini nih, ini kelas-kelasnya ini dari kelas sesi bootstrap-nya nih. Ada JS-nya nggak sih, Pak? Kenapa? Ada JS-nya nggak? Ada JavaScript-nya. Ya. Jadi nanti banyak kok untuk bootstrap itu banyak. Yang familiar itu kan biasanya kalau teman-teman nyari bootstrap itu bootstrap template. Kan? Ini kan kayak gini kan nih. Ini template bootstrap semua nih. Bayar tuh ya? Ada yang berbayar, ada yang gratis kok. Carinya nih kayak gini free. Ya. Kalau yang pro sudah pasti berbayar. Janganlah. Orang-orang lagi mencari nafkah di situ. Ya. Lagian kalau kita nge-track bootstrap ya sama aja kita bikin baru. Oke, sudah. Ya, sekarang kita buat lagi satu file baru.
Oke, silakan teman-teman buat ini ya. Yang di rumah juga silakan dicoba dulu buat nama filenya variabel .php. Selalu ya diakhiri dengan .php. Testing, tes. Ada kita. Oh iya. Ini sambil saya absen dulu ya, karena saya juga belum banyak yang kenal teman-teman, kecuali yang sudah pernah ketemu sama saya. Agus Rivaldi nggak ada ya? Nggak ada. Oh si Irfan yang ada. Agus Rivaldi, Maria nggak ada. Ari Setiawan, ada Pendrawan, ada ya? Dari sana pilih mereka dari sana itu Leon Hardus, Linda ada nggak? Messi ada ya? Mia ada ya? Muhammad Nafal, Muhammad Irfan nggak ada ya? Nabila nggak ada. Yang lain siapa lagi yang belum dipanggil? Oh, kamu udah kenal. Dewi udah kenal. Siapa? Hah? Haris. Haris ya? Mas? Iya. Mas Sustian. Oke, kalau sudah di running, munculnya kayak gimana? Apakah ada pesan error? Hah? Nah. Oke. Muncul error ya? Errornya di line berapa? Line 6. Ini ya? Echo kelas. Ada kalau saya bilang, nah, ya, kesalahannya adalah, kan tadi saya bilang, saya sudah saya asumsikan bahwa teman-teman penglihatannya baik, ya, saya asumsikan bahwa teman-teman penglihatannya baik. Jadi ini sengaja saya bikin salah. Variabel bias, saya bikin K-nya besar, betul nggak? Nah. Sedangkan di bawahnya, di echo-nya, saya bikin K-nya kecil. Jadi, ketika saya bikin K-nya, ya, itu kan undefined kan? Nah, undefined itu adalah karena kita bikin variabel kelas dengan K-nya besar, tapi yang kita panggil K-nya kecil. Dia nggak cocok. Jadi, itu yang harus teman-teman perhatikan pada saat membuat aplikasi di PHP. Tapi titik di situ kamu nggak sih Pak? Yang mana? Titik di nama sama kelas. Ini. Iya. Nah, ini sudah bedanya. Kenapa ada titik di situ? Jadi
BL ini kan tag-nya si HTML. Nah, sedangkan yang ini adalah tag-nya si PHP. Jadi kalau saya bikin tag-nya PHP ditaruh di BL, dia nanti akan error. Makanya ini fungsi untuk ini adalah pemisah antara tag HTML dengan PHP. Itu. Ya. Jadi kalau teman-teman bikin yang ada BR-nya, berarti ada tag HTML-nya, kita harus kita tambahkan. Kita pisahkan dulu. Oke, jelas? Nah, kalau jelas sekarang silakan teman-teman bikin variabel baru. Ya terserah teman-teman nama variabelnya apa. Saya bikin minta tambahkan nama kampus. Jadi tulis kampusnya apa di sini global institute. Jadi nanti dipanggil tercantum kampus global institute. Silakan dicoba. Bikin satu variabel lagi. Variabelnya bebas. Terus teman-teman buat ke bawah. Berapa? Nanti mana ya? Taruh ya. Ya, itu buat membedakan yang tadi kan ini kan speknya si HTML. Kalau saya nanti jadi untuk biar kebaca di si speknya si PHP-nya. Karena ini kan script PHP-nya, nah sudah ini script untuk si HTML. Iya betul. .php dalam teks. Ya, namanya .php. Saya asli, asli. Saya tambah lagi, nama tambah variabel lagi. Komentar variabel variabelnya bikin lagi. Kan variabel belum ada. Di atasnya bikin variabel. Sini jangan pakai variabel itu pakai dolar.
Iya. Jangan pakai spasi. Nama variabel nggak boleh pakai spasi ya. Underscore. Panggilannya? Enggak. Panggilan. Jadi yang ini yang saya sedikit jelaskan. Yang ada dolarnya ini adalah variabel yang sama dengan petik 2 isinya apa itu yang nantinya akan kita cetak. Jadi kalau teman-teman saya minta bikin variabel baru dengan nama kampus Global Institute, berarti nama variabelnya apa, isiannya adalah Global Institute. Nanti di sini cetaknya echo-nya nama variabel yang teman-teman buat. Itu. Ya, contoh begini. Saya bikin dolar kampus. Ini saya kecil semua. Global Institute. Itu kampus dolar kampus. Nih, saya refresh, maka akan muncul. Sorry, salah. Variabel. Gitu. Oke, yang di rumah gimana? Sudah, Pak. Sudah? Berhasil? Berhasil, Pak. Ada yang mau ditanyakan untuk yang di rumah? Ya, atau pakai simbol yang dikenal di variabel hanya underscore. Ya, itu. Selain itu tidak diperkenankan. Ya, besar kecil huruf itu akan berpengaruh ketika teman-teman membuat variabel. Makanya tadi pada saat misalkan tadi saya bilang saya asumsikan bahwa penglihatan teman-teman semuanya normal. Tidak ada yang tidak normal. Ya. Jadi makanya tadi awal saya bikin salah. Saya mau tahu teman-teman bisa membedain nggak huruf besar mana yang kecil mana. Sedikit mudah lah kalau dibilang ya belum menjadi. Iya. Nanti yang agak sedikit agak pusing itu adalah ketika teman-teman sudah mulai bermain dengan database. Ya, kenapa? Karena di dalam codingannya ada bahasa pemrograman dicampur dengan bahasa script untuk SQL. Oh, digabung jadi satu. Iya. Script yang database itu digabung ke mana? Iya, betul. Kirain pakai link itu nggak ya? Enggak. Dia pakai link kan. Jadi biasanya kalau untuk connect ke database misalkan simpan ke database nih. Dia ada file lagi nih. Itu untuk ke database-nya tapi ada script bahasa pemrogramannya si PHP-nya. Gitu. Ya, tenang lah, itu masih panjang lah. Masih panjang, tenang aja. Ya, yang penting
teman-teman paham script untuk SQL, ya, insert, set, ya, insert, delete, edit, ya, hapus. Itu doang kok. Di bahasa pemrograman PHP itu terkenal dalam bahasa pemrograman yang penting teman-teman tahu truth, read, update, delete. Udah, kalau itu teman-teman sudah bisa read, update, delete, sudah pasti teman-teman bisa bikin sebuah aplikasi. Oke, jelas? Habis ini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, mungkin itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk videonya akan saya taruh di YouTube saya, ya. Terus nanti akan saya taruh di link Google Meet, Google Meet dah, di LMS. Jadi kalau teman-teman mau melihat lagi, teman-teman tinggal buka aja di LMS-nya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan minggu depan, saran saya yang di rumahnya terkendala dengan laptop, device-nya nggak ada, teman-teman diprioritaskan untuk kelas offline. Ya, jadi nanti Rivaldi ya yang ngatur ya. Kalau paginya si Irfan, apa gimana? Paginya Irfan. Oke. Ya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.